Saya kira sengaja atau tidak sengaja saya sendiri itu terinstall oleh Gontor karena saya dalam pengalaman saya sampai umur 64 tahun itu saya memang selalu meletakkan diri di tengah-tengah. Meskipun saya tidak berpikir bahwa saya sanggup merekatkan umat, tapi nek sampean di tengah-tengah itu kok sing lor ngarani sampean kidul, sing kidul ngarani sampean lor, yang di timur menganggap kita ini barat, yang di barat menganggap kita ini timur. Jadi kita ini kalau mau suudzon saya sama diri saya tuh sial terus. Sing NU ngarani aku Muhammadiyah, sing Muhammadiyah ngarani aku NU. Terus sing radikal ngarani aku liberal, sing liberal ngarani aku radikal. Terus saya dianggap kiai Islam klenik. Terus di lain pihak saya juga dianggap itu cuma Islam rasional, Cak Nun itu. Jadi bukan Islam syar'i tapi Islam akal-akalan saja. Jadi aku seneng mergo aku iki dituduh semuanya sehingga semua batal. Loh, ya apa sih aku iki orang di Jakarta ada yang ngomong gini, MH itu sebenarnya oke loh, cuman sayang dia itu Syiah. Ono sing ngono. Bahkan ada seorang kiai NU di Jawa Timur yang sangat anti Syiah menyimpulkan di koran ditulis bahwa MH itu lebih berbahaya dari Syiah. Kan gitu. Lah wis tepak. Sementara Syiah itu tidak pernah ngakui saya sebagai Syiah. Lah enak aku iki. Jadi aku iki di satu pihak diarani liberal, di lain pihak diarani Syiah. Mongko sing jenenge wong Syiah karo liberal iku adoh gak karu-karuan. Jadi aku iki sing ndek endi gitu. Nah, itulah nasib saya, itulah nasib Gontor sebenarnya. Kan gitu. Dan itu menyenangkan. Oleh karena itu kalau saya ngomong negatif ya saya itu tidak punya tempat karena dimanapun saya tidak diterima. Meskipun saya dekat sama NU, saya tidak akan pernah diundang untuk ikut muktamar NU. Begitu juga Muhammadiyah tidak akan pernah, tidak ada citanya saya diundang ikut muktamar Muhammadiyah. Menjadi pengamat pun tidak. Bahkan pengamat-pengamat dari Jepang, dari Jakarta yang diundang resmi oleh Muhammadiyah itu bertamu ke saya untuk tanya Muhammadiyah itu bagaimana. Kan gitu. Mergo aku luwih ngerti Muhammadiyah timbangane mereka. Terus aku ngomong lah kok gak aku yang diundang untuk menganalisis gitu loh. Lah kok mubeng-mubeng nang Jepang kait Jepangnya nang rene kan gitu. Dadi wong di dunya iki anjene senenge hubung-hubungan kaya ngono iku. Gitu. Nah, dari sini maka saya kira Gontor menjadi pedoman yang luar biasa. Jadi upamanya tadi yang berakhlak, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpikiran luas, berpengetahuan luas, berpikiran bebas. Sebagaimana Cafat katakan, berpikiran bebas itu ya liberal. Ngaku aja, jadi liberal, Gontor itu liberal. Cuman tidak difahami oleh orang yang anti liberal sehingga tidak ada dalam daftar 20 kaum liberal Indonesia itu. Gontor lolos karena ngomongnya berpikiran bebas. Dan yang nuduh itu nggak ngerti bahwa berpikiran bebas itu liberal. Kan gitu. Jadi uang-uang itu anjane selalu ndelok label. Jadi nek wis sing didelok label gak jerone, sing didelok iku klambine gitu. Jadi dikit-dikit label, dikit-dikit label. Padahal saya itu radikal, dituduh radikal. Bener aku radikal, gendeng lagi aku radikal untuk hal-hal yang saya harus radikal. Misalnya rabi, aku radikal. Dari kemungkinan 1000 wanita, aku mengambil 1 wanita, kan radikal itu. Mengorbankan 9.990, kurang radikal ya apa? Pas tidur sama istri radikal. Dan rabi itu konservatif, saya konservatif. Masuk rabi liberal. Terus kalau tonggo kono aku mulu ngodilu. Masuk ngono. Ijol-ijolan kunci ngono di hotel ngono. Ya saya liberal untuk posisi dan pekerjaan di mana saya harus liberal. Dan saya radikal ketika saya harus radikal. Jadi nggak ada label, oh iki liberalis, iki radikalis. Kalau Anda melabel-label itu berarti Anda terseret oleh via-via global yang memang memecah belah umat Islam melalui labeling-labeling itu. Mulanya kita belajar substansi, kita sudah di Gontor lama. Itu Pak Zar itu nggawe papat, itu urut, itu gradasi dialektis. Dia nggak bisa diwalik. Ojo diwalik, ojo berpikiran bebas kait berbadan sehat. Ya, coba sampai lihat kudu
budi tinggi sik kan berbadan sehat. Iku karepe Pak Zar. Pokoknya nek kira-kira budine gak tinggi aja sehat muga-muga lak ngono. Lu ngerepoti arek iki muga-muga lara nek gak akhlake apik muga-muga loroan. Makanya berbudi tinggi dulu baru berbadan sehat. Bahaya nek berbudi gak tinggi badane sehat. Jadi semuanya itu mengandung doa, mudah-mudahan siapa saja yang budinya rendah, awake loro-loron lak ngono. Jika teman-teman ngerepoti lak ngono karepe hasilin. Kan begitu. Coba lihat urutannya itu secara sebab akibat, ulang-alik. Ketiga baru berpengetahuan luas. Kalau kamu sudah berakhlak mulia, terus badanmu sehat, berarti kamu punya akses yang baik dan akan punya akibat yang baik kalau berpengetahuan luas. Kan gitu. Nah, berpengetahuan luas ini ngerti lah. Mazhab-mazhab sembarang ngerti lah ngono. Ngrungokno yastami'unal qaul ayat tabiuna asanahum. Jadi gelem ngrungokno sembarang. Sapa yang ngomong dirungokno kabeh, setan dirungokno, iblis dirungokno, kabeh dirungokno, tapi ya tabiu asanahum, dia ambil yang terbaik. Nah, dia tahu yang terbaik karena sudah memenuhi syarat kesehatan karo akhlak mulia tadi. Nek wong gak sehat iku rasa-rasa milih. Nek wong gak sehat loro iku pikirane ya loyo. Wis gak apa-apa iki wis kan gitu. Maka setelah ada dua satu baru dia berpikiran berpengetahuan luas sehingga dia tegak dan tangguh untuk menampung pengetahuannya luas sehingga kalau dia sudah punya ketangguhan itu dia boleh berpikiran bebas. Berpikiran bebas itu kata bebas itu di Indonesia wis najis sahabat. Angger bebas itu anggapannya seks bebas, terus aid kan gitu kan. Kata bebas itu sudah najis, sudah mutanajis dan sudah terlalu mustakmal gitu. Nah, jadi bebas itu maksudnya Anda boleh kemana saja supaya kamu tahu yang benar kemana. Makanya takdib dengan teman-teman, dengan anak-anak saya tadi itu, dengan anak saya di workshop kemarin itu, bukan kita ajari, tapi kita kasih PR supaya mudah-mudahan dia menemukan apa yang sebenarnya mau saya omongkan. Jadi bukan dijak nang warung, dijak nang pawon. Jadi yang lebih penting dari makan di warung adalah masuk dapur supaya kamu kenal kompor, supaya kamu kenal bagaimana menyalakan kompor, supaya kamu kenal tahu bagaimana kadar apinya itu seberapa besar, sejak gak gosong. Itu yang namanya thoriqah. Nah itu kira-kira. Nah bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, para alumni, ustadz dan santri-santri semua, pedoman Gontor itu matang, udah matang. Jadi urut-urutan 4 tadi itu matang. Karena kebebasan itu bukan pelampiasan. Islam itu kan 2, pengendalian atau pelampiasan. Dan kalau Anda sudah berakhlak mulia di syarat pertama tadi, maka Anda akan tahu dan Anda akan milih bahwa hidup dan di dalam Islam itu hidup itu bukan pelampiasan tapi pengendalian. Jadi ojo minter ngegas, kudu pinter ngerem kan gitu. Arek-arek saiki ngerem ku nek kepeksa. Teko prapat, teko gangir langsung weng, ku nek ana mobil kayak nyet kan gitu. Itu naluri umat sekarang itu liberal. Tapi tanpa akhlakul karimah, tanpa pengetahuan yang luas. Lho nek metu teko gang ku lak ndelok-ndelok sik ana mobil melintas tagak. Kudune kon ngerem sik ndelok kait ngegas. Iki gak ngegas begitu kepeksa ngerem. Itu cara berpikir orang Indonesia terbalik seperti itu. Wis sampean ndelok carane arek nggawe motor. Carane numpak motor lak ngono, mesti kualik pikirane. Gitu. Dan seterusnya ini banyak contohnya. Tapi yang ingin saya katakan sama Anda adalah jangan dipikir itu unsur-unsur 4 itu. Itu urutan. Sama dengan sandang, pangan, papan kalau dalam filosofi Jawa. Itu ojo diwalik papan, sandang, pangan. Tapi sandang, pangan, papan. Coba Anda lihat logikanya simpel aja. Yang ketiga dan kedua dulu. Pangan, papan. Milih mana Anda tidak punya rumah apa tidak bisa makan? Mending wis gak mangan gak apa-apa angger duwe omah, apa wis gak apa-apa wis gak duwe tempat kos gak apa angger iso mangan, sing ndi? Lebih penting makan daripada tempat tinggal, betul enggak? Tapi sing 2 dan 1, lu kan katanya iya apa? Wis gak apa-apa muda angger iso mangan. Apa
Apa gak mangan gak apa-apa rek angger jek iso katokan kan gitu. Karena kalau sandang itu martabat. Sandang itu dodot iro itu martabat. Kalau di Quran cepat nisa hukum libasun lakum dulu. Hunna libasun lakum. Jadi bojomu itu pakaianmu. Jadi dia adalah pelindung martabatmu. Jadi sandang itu martabat. Makanya dodot iro kumitir bedaing pinggir. Maksudnya kainnya orang sekarang itu lengkap tapi bedah. Nah nek bedahnya niki lah ustazah wis gak oleh mulang nek bedah niki ini. Ada tukang jahit iku pramugari. Berukut sampai kene, tapi bedah kene ini. Lagi Sidratul Muntaha ini lah terancam ngene carane. Gitu. Lah saiki bahkan iku nyejo ya Pak, dibedah iku nyejo. Saiki bahkan disuwek-suwek. Mulane aku seneng delok arek lanang sing suwale disuwek kene ini. Selamat sing ngono iku lanang, aku bersyukur. Lah nek wedok kan gitu. Terus dibedah-bedah lu jine nek kene iku. Aku seneng mergo lanang gitu ono sing tertarik karo dengkulmu gak tertarik. Makanya ada pedoman di sini nih malam hari ini Mbak Nia, Mbak Yuli tidak mungkin pentas di sini karena prinsipnya adalah kalau wanita tampil laki-laki tidak boleh lihat. Tapi kalau laki-laki tampil wanita boleh melihat. Apa sebabnya? Lah apa menarike nek lawang lanang iki? Delok-deloken mentel ngono mek lanang iku. Mulane aurat wanita lebih lengkap untuk ditutupi daripada lanang. Lah nek wong lanang dikei prinsip aurat kaya wong wedok lah sia-sia lah gawe apa gitu ono sing tertarik lah karo garismu iku. Oh wong yo korengen belang gak karuan terus karo sing tertarik nek wong wedok kudu ditutupi. Makanya ada prinsip malam ini besok malam baru Mbak Nia, Mbak Yuli bisa ikut pentas di Mantingan. Malam ini tidak boleh karena mereka keindahan, kita kan keburukan. Kan gitu. Keburukan nggak keindahan bahaya, tapi kalau keburukan keindahan melihat keburukan tidak ada masalah kan gitu. Karena dia sudah indah kan gitu. Nah, jadi mohon maaf malam ini aku urut-urutan ini temenan Rek. Dan itu makanya nanti saya minta 3 orang lagi. Alumnus, ustadz sama santri, 3 orang lagi untuk soal urut-urutan ini. Silakan maju siapa saya kasih PR sambil Anda mikir kita kasih satu lagu. Apa Pak Helmi? Kalau yang sifatnya urutan aja. Surat An-Nas, surat terakhir dalam Al-Quran. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nggih, saya ambil ayat pertama dok. Apa urut-urutane kok robun sik? Terus mari ngono malikun, mari ngono ilahun. Iki apa karepe Gusti Allah? Ini satu konsep sosial. 3 ayat pertama aja. 3 ayat. Oh 3 ayat pertama ya. Oke, 3 ayat pertama. Jadi urutannya kan tidak qul a'udzu bi ilahin nas laga. Tidak qul a'udzu bi malikin nas, tapi qul a'udzu bi rabbin nas. Ini hubungannya sama takdir tadi. Sama-sama konteks urutan ini tadi. Kenapa kok robun dulu? Baru malikun, baru ilahun. Ini aku seneng ya kalau sampean ini seneng sip ya. Ya. Nggih, sip. Oh, aja sekolah sampean kok sekolah iso. Gaya apa nggarai arek sekolah iki nggarai anu iku nggarai. Gak koyo sampean lah anak gitu. Wis tenang aja. Bismillah pokoknya pertanyaan itu siapa silakan maju 3 orang kalau tidak mencukupi masyarakat umum boleh ikut maju. Kenapa kok malikin nas dulu? Karena Gusti Allah kira-kira piye gitu. Anda kan ngerti maknanya malik Robun, malikun sama ilahun. Itu kenapa urutannya seperti sama dengan kenapa kok berpikiran bebas itu terakhir, tidak boleh di awal. Dan banyak sekali di Quran begitu itu urut-urutannya sangat jelas. Samiun basir tidak mungkin basirun sami.
Tidak mungkin, tidak pernah ada. Basirun Sami itu tidak ada. Kan gitu. Rahman Rahim ya gitu, tidak pernah Rahim dulu baru Rahman. Selalu Bismillahirrahman Rahim. Kenapa boleh nggak dibalik Bismillahirrahmanirrahim gitu kan? Itu pasti ada maksudnya, pasti bisa ditafsirkan, meskipun kepastian kebenarannya hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling saya ingin ungkapkan kepada Gontor adalah bahwa setelah saya beberapa hari di sini, saya melihat hakul yakin, ainul yakin, wabi ilmi al yakin juga, bahwa Gontor itu bisa lebih besar dari yang sekarang ada. Gontor bisa lebih bermanfaat kepada bangsa dan negara serta umat lebih dari yang sekarang ada. Gontor bisa lebih bersinar cahayanya. Gontor bisa lebih daripada yang sekarang menjadi takarannya. Ibarat kalau ini perang gitu, Gontor itu hulu ledak rudal-rudalnya itu paling lengkap. Bahkan juga mesiu-mesiunya paling lengkap. Masalahnya dibutuhkan seorang strateg perang dan panglima perang untuk bisa lebih mengefektifkan penggunaan hulu ledak dan rudal-rudalnya itu, dan kreativitas untuk menjadikan mesiu-mesiu, potensi-potensi, bakat-bakat dan hidayah-hidayah Allah yang bertebaran di pesantren ini, di pondok ini, menjadi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di masa yang akan datang. Saya merasa bahwa Gontor bisa melakukan lebih banyak hal. Ada sejumlah hal yang memang harus lebih disirami, lebih dirabui, lebih dipupuk, lebih dimaksimalkan, lebih dikreatifkan, dan seterusnya. Saya yakin Gontor akan memiliki semacam think tank atau semacam dewan perunding peran dan kependidikannya, intern maupun dalam jaringan Gontor, yang membuat Gontor akan lebih bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan keperluan yang petanya sekarang makin ragam. Seperti Cak Fuad tadi katakan, kita berhadapan dan berada di tengah masyarakat yang semakin sulit dipahami, semakin sulit dipetakan, dan semakin sulit untuk menemukan solusi-solusi atau terapi-terapinya. Oleh karena itu, tradisi kreativitas, ijtihad, dan keilmuan Gontor mudah-mudahan oleh Allah diberi tuntunan untuk menuju satu formula masa depan yang bisa bermanfaat bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya tanya sama Anda, ini segera kita akhiri atau kita masih barang setengah jam? Ya, tapi kita semua tamu di sini, kita harus mendapat izin dari Sohibul Bait. Tamu itu adzoifu kal mayyit. Tamu itu mau diusir ya pulang, kalau dikasih makan ya mau, dipek mantu ya alhamdulillah, kan gitu. Nah, saya dulu semuanya juga ada sih kerenteke ngati sapa ngerti aku dipek mantu kiai iku malah diusir aku. Walah wis gak situ akhirnya soal Novia aku mulia. Lah wis gak enak aku gitu. Enak tapi ternyata gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Helmi, sebenarnya tadi kita men-setup beberapa hal, tolong disebut saja beberapa poin. Kita ini merajinkan diri untuk mentadaburi Al-Quran. Di dalam tadabbur itu kadang-kadang mau tidak mau harus menafsirkan, sehingga kita memohon Cak Fuad untuk selalu menjadi penjaga gawang dari tafsir-tafsir. Jadi kita keliling kemana-mana, kemarin di Ngawi, sekarang di sini, besok di Mantingan, dan seterusnya. Ini sudah ke 4.000, tolong 3.004, ini pergelaran Kiai Kanjeng ke 4.347 malam hari ini. Itu di dalam dan di luar negeri, di desa yang sangat pelosok, di hutan, di pucuk-pucuk gunung, beneran itu. Pelosok-pelosok pulau sampai ke kota-kota besar dunia, sebanyak 26 sampai hari ini. 26 kota besar dunia. Kita sebenarnya ini teman-teman diundang ke Amerika, tapi mereka mintanya 1 bulan penuh karena bagian timur barat mau diberesin semua. Cuman akhirnya kita putus asa sendiri karena untuk masuk Amerika itu
ngambil visanya harus per orang, jadi tidak bisa rombongan. Jadi yo nek kabeh entuk, nek ana loro sing ora entuk nggak dapat visa kan, misalnya Pak Is nggak dapat visa lah, Pak Is harus ngadepin orang kedutaan ijen ki piye? Apa arep disogok suling wonge kan ya? Wis kene ndelok wonge ya iki ketoke kok rada teroris iki raine iki wae. Itu jadi kita agak pesimis untuk bisa ke Amerika. Terus ini ada undangan ke beberapa negara ke Eropa di set up dari Belgia dan Spanyol, tapi saya juga tidak terlalu yakin karena itu uangnya mungkin nanti pakai uang APBN atau apa, dan kita agak keberatan kalau pakai uangnya rakyat itu sudah susah, masa masih mau saya tarik pajak dengan tiketnya Kiai Kanjeng dan gitu. Jadi kita kalau keluar negeri mohon maaf kita tidak minta tiket ke pemerintah, dan kita mohon maaf tolong pemerintah jangan kasih kami tiket. Nek aku Gusti Allah ngekei aku berangkat, nek Gusti Allah ngekei aku gak berangkat. Dan kita pernah ke Australia 3 hari sebelum berangkat baru kita punya tiket. Gitu. Dan kita tidak akan berangkat kalau tidak dengan cara seperti itu. Kalau departemen apa membiayai kita tidak mau, bukan apa-apa, pekewo karo rakyat. Rakyat iki wis angel, tuku apa ae dipajeki, dodol motor dipajeki, itu sing tuku ya dipajeki, nang warung dipajeki. PBB ya bayar segala macam, tuku rokok ya pajak, dodol rokok ya pajak, mari ngono dihitung kabeh sak omahku dipajeki meneh. Gitu. Jadi kasihan sama rakyat itu, dan kita enggak pernah tega. Jadi Bapak sekalian, alhamdulillah ke Gontor ini menegangkan bagi Kiai Kanjeng. Menegangkan karena Gontor itu satu kerajaan yang di dalam tabung kaca yang sinarnya sangat memancar, sehingga kami masuk ke sini tuh tidak mudah untuk menentukan itu lagu apa, ngomongnya piye sak piturute, maka saya ngebon Cak Fuad ini. Daripada aku keliru-keliru, ya toh salah-salah gitu kan. Akhirnya pokoknya pelan-pelan, mudah-mudahan ini bisa, dan mudah-mudahan halal bihalal, ridho, dan kumpulan kita pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi cahaya yang tampak dari langit. Jadi kalau sampean ke sana nanti tampak, ono sopo moncer iku, ternyata alumnus Gontor, santri Gontor, Ustadz Gontor, dan anak-anak yang datang dari luar, kemudian memancar ke sana, dan itu membuat Allah, waduh, nek ngono Pulau Jawa akan saya selamatkan. Seandainya nanti longsor dan tenggelam hanya Jakarta tok gitu Allah. Tuh, Ponorogo dan semua insya Allah enggak gitu. Kita ingin keputusannya suatu hari ya. Nah, nanti kita di sekitar sini harus siap-siap. Siap-siap apa karo, pokoknya ngono iku lah kira-kira kayak gitu ya.